Wa yatanawwaru ma fil badan tuh, dan bermunculanlah cahaya pada setiap tetes darah, daging, tulang, otot, urat, seluruh memiliki cahaya. Bukan cahaya terang kayak lampu, bukan. Cahaya Allah, Allahun nurus samawat. Tanpa rupa cahaya Allah itu, tanpa rupa. Malam itu pun cahaya Allah. Oh nggak ada, ini gelap aja. Ini kan lagi ngaji daleman, ya. Jangan disamakan dengan ilmu biasa. Minal azza'i solehah, dari jujud yang soleh, binuril jalalah tuh kan, dengan cahaya lafaz Allah, fayahitu ala mahallil lataifi kulliha, maka ia menembus, mencakup kepada semua tempat-tempat latifah yang 7. Oh begitu, oh pantas Abah, walaupun terkadang beliau mengatakan talqin 7 latifah, tapi sangat jarang menyampaikan itu. Saya mungkin salah seorang atau satu-satunya orang mungkin yang menjelaskan bahwa dengan menggunakan la ilaha illallah seperti itu, 7 latifah sudah diolah semua. Ya, mungkin Bapak dengar-dengar orang lain sih sudah ditalkin berapa latifah? 7. Angkat tangan yang pernah ditalkin 7 latifah. 1, 2. Yang lain kebanyakan belum. Enggak usah kecil hati. Kenapa? Karena dengan menggunakan la ilaha illallah seperti itu sudah menyentuh semua latifah. Setiap selesai penataran mubalik di Suryalaya, pada periode saya dulu, saya sebagai ketuanya, selalu saya ajak untuk talqin 7 latifah. Mohon maaf, banyak latifah sudah ditalqin semua. Sifat masih belum banyak, Pak. Ya, dengan hormat ya, maaf, tidak bermaksud menyinggung. Sekali seangkatan itu 300. Ternyata 300 peserta talqin 7 latifah semua. Ya ada lah yang ditalqin 7 latifah memang wataknya sudah bagus, semangatnya bagus, lalu semakin lengkaplah dengan ditalqin 7. Tapi saya katakan nggak jamin, nggak. Jadi Anda yang belum ditalqin latifah 7 nggak usah minder. Saya mau belum, karena menggunakan la ilaha illallah seperti ini, saya ulangi, adalah sudah mengolah berapa? Kayak nggak ketangkep omongan saya ini. Alhamdulillah. Paham ya? Oh, nah gini, pentingnya ketemu saya mungkin antara lain legalitas seperti ini. Kemarin ketika belum dijelaskan, saya tanya takholli, tahalli, tajalli. Bapak-bapak, saudara-saudara sudah takholli belum? Belum. Takholli itu kan kelasnya tuh kan, selalu kelasnya tinggi. Ketika saya jelaskan takholli itu mengurangi dosa, ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, bukan pendosa kelas tertinggi, artinya tidak ada dosa yang tidak ditinggalkan, semua dosa dilakukan. Enggak. Saya tanya, tadi malam membunuh berapa orang? Enggak, apa dari mulai hidup juga belum. Ya namanya itu sudah takholli, sudah merintis takholli. Takholli itu bukan ujuk-ujuk semua dosa lepas, enggak, berkurang sih. Enggak ada orang yang lepas dosa semuanya, enggak ada, Pak. Kecuali para nabi ya. Orang yang sudah menjadi waliullah sekalipun dosanya masih banyak, Pak. Kalau ingin paham betul tentang perdosaan, coba baca doanya Sayyid Akasha. Alimtu minhu aul lam a'lam sirra wa alaniyat. Ya Allah, bila ada dosa-dosa saya, dosa yang saya sadari dan dosa yang tidak saya sadari, dosa yang terang-terangan atau saya sembunyi-sembunyi. Kalau Bapak disuruh ngitung dosa Bapak, sepengetahuan Bapak kita lah. Kalau kita diminta, termasuk saya, coba Bapak hitung dosa-dosa Bapak secara rinci, dihitung semua. Insya Allah tidak sampai 10% itu. 90% dosa-dosa yang belum kita ketahui.
gimana itu sampai ada orang yang mendapatkan karomah? Pak Jejen, begini ya, kayak main panjat pinang. Filosofinya begitu. Anakku, dia mahasiswa, mahasiswi, orang yang sampai ke tingkat wilayah itu, kewalian itu, mohon maaf, bukan dicapai dengan amalannya sendiri. Itu koyok main panjat pinang. Ada panjat pinang? Apa di sini nyebutnya? Rebutan. Rebut. Ada nggak main rebutan? Tiang rebutannya biasa-biasa aja lah. Pohon pinang, ya udah nggak pakai gemuk, nggak pakai sabun, nggak apa-apa. Yo panjat pinang. 5 menit juga selesai. Tapi yang jadi seru kan apanya itu? Dikasih apanya? Ya pelicinnya. Baru mau naik, prosot ke bawah. Baru naik injek sama yang atas, prosot lagi. Naik. Itu kan jadi lek song, bulu kelek padang kesang. Orang Sunda, wah girang sekali itu masyarakat nonton panjat apa? Bosnya ikut manjat nggak? Kadang-kadang diem aja di dalam. Gimana? Udah turun belum? Buahnya udah keambil belum? Apalagi kalau penyelenggaranya pribadi, bukan panitia ya. Dia keluar dari rumah. Udah terlalu sore ini dekat maghrib, udah tebang aja. Kalau tahu mau ditebang buat apa gua naik ke sini. Makanya nggak boleh bicara rahasia. Jadi agak paham ya sekarang. Jadi orang-orang seperti kita, sebut saja boleh ikut main rebutan. Sangat mungkin bahwa kita akan mencapai oleh kita jauh. Paling nanti udah kelihatan bonyok-bonyok. Jadi kita ngamalin dikir ini cari bonyok aja. Cari capek aja lah. Yakinilah ya Allah, engkau pasti nggak senang sama saya ya Allah. Wong saya ini orang nggak bener, ilallah, ilallah. Ya Allah, dibanding mereka yang nggak bener tapi nggak dikir kan mendingan saya ya. Ilallah, ya Allah, daripada orang gila ngaku sehat kan lebih baik orang gila ngaku gila ya Allah ya. Maaf, kalau orang sebodoh saya kadang-kadang ya dapat cipratan karomah ya. Bukan karomah saya, karomahnya para guru nyiprat ke saya. Kata orang luar biasa ya Jejen itu. Kamu tertipu aja. Kamu tertipu. Makanya kalau Anda hormat sama saya suka getawain. Ngapain lo? Goblok lo ketipu lo. Nggak tahu borok gue lo. Dalam tarekat enakan begitu kan. Ketimbang kaku banget tuh, jalan aja nunduk terus. Torekot di rumahnya serba haram. Kadang orang pusing dengan saya. Tuh tadi kalau ikut makan malam di mana? Tuh, ada yang nyumbang lagu tuh. Begini, memangnya tuh rekod harus apa? Haram, serba haram, bid'ah. Pindah aja no ke pulau sendiri, nggak bergaul dengan orang kan? Maaf ya. Senang saya ngomong begini. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di mana tadi kita ngomong? Jadi lafaz jalalah ditembuskan kemana? Ke seluruh latifah. Jadi zikir itu sedang membakar juz-juz kotoran dalam diri kita, yang dohiriyah maupun batiniyah. Nah, kalau sudah ke situ, Anda akan berpikir, oh begini ya, begini, nggak sembarangan. Pantas banyak orang yang nggak mau. Wa yulahidu ma'na tahlil ay la maqsuda illallah. Dan mulahadzahkan, dawamkan
Terus tetap adakan kesadaran makna tahlil. Awas, jangan menganggap bahwa yang namanya tahlilan itu kumpul untuk baca-bacaan bagi orang yang meninggal, itu tahlilan. Sempit, Pak. Apa ya doa yang pantas ya? Kenapa disebut tahlilan? Karena inti daripada amaliyah tersebut adalah lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah hailalah atau tahlil. Tahlil itu mengagungkan. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah, kalimat untuk mengagungkan Allah. Di dalamnya terkandung makna yang sangat banyak. Di sini disebutkan la maksuda illallah. Bahkan kita sering menyampaikannya 3 kan. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Kalau sudah la mawjuda itu habis, itu fana itu. Tahap awal yang ngomong aja lah dulu, belum naik kepada kesadaran. Lama-kelamaan menjadi kesadaran. Wa min kalimatin nabi yunfi jami'al muhdatsat. Dari kalimat la ilaha berarti ia sedang menafikan, menghanguskan, membuang semua muhdatsat. Minan nazari, dari pikiran, wal i'tibar, dan ijiran. Wa yanzuruha nadrul fana, semua selain Allah, la ilah, tidak ada sesuatu yang layak dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya adalah fana, semuanya adalah lebur. Itulah ilah. Jujur, di dalam kalbu kita mana yang lebih menjadi pribumi, Allah atau keinginan? Terserah. Jujur aja. Orang di kelas saya juga masih Allah itu sering diusir. Kalau panitia Pak Arif sudah menyediakan Hotel Horizon 607, 612, 615 untuk rombongannya Pak Yai Jejen. Pak Jejen sudah capek, lalu istirahat, umpama jam 12 malam, panitia karena ada saudaranya dari Palembang sana bawa anak yang masih kecil dan nangis mencret lagi, dibawa ke kamar saya. Kira-kira Pak Jejen marah apa enggak? Manusianya aja marah. Goblok panitia, tambah lagi udah 2 orang nih, ditambah lagi 5 orang. Siapa sih ini? Ini keluarganya dari Palembang. Datang lagi Pak Haji Jamil. Tingklong. Siapa? Jamil. Ada apa Pak Haji? Ini loh, ada titipan apa? Itu peti bekas ikan peda. Peti apa nyebutnya di sini? Kas ya? Ya pokoknya gitu. Bekas ikan asin yang masih bau. Dibawa kemana? Kira-kira Pak Jejen tetap di situ dengan ikhlas atau pindah sendiri ganti hotel? Mungkin ya udahlah, silakan kamu di sini biar saya cari hotel lain. Paham maksud saya? Kalbu ini hanya untuk Allah, nak. Kalbu itu hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain, tidak boleh. Disebutnya Baitullah, makanya jangan sempitkan kalbu ke daging hati. Anda jadi keliru nanti. Masya Allah, di dalam daging hati kayak liver, kayak belatung. Bukan di situ. Kalbu ini wilayah batin dalam diri kita. Dengan kata lain, wilayah ketuhanan dalam diri kita. Hanya untuk Dia. Seperti hanya di Baitullah sana tidak boleh ada berhala di dalam. Bukan Allah diam di situ. Tapi kalbu hanya untuk aku, kata Allah. Kita masukin bayi mencret.
keperluan kita dimasukin ke kalbu, yang bau-bau, yang jelek-jelek dimasukkan ke dalam. Mungkin kata Allah, iyalah silakan kalbumu untuk semaumu, biar aku pindah hotel aja. Paham maksudnya? La ilaha illallah sama dengan hehehe, keluar. La ilaha itu keluar kamu. Illallah ini hanya untuk dia. Kamu beraninya masuk ke situ. Mungkin kata si dunia, kata mobil, kata apa, aku kan mengikuti keinginanmu. malu keluar dulu. Mengusir itu. Kalau gitu nanti saya miskin dong Pak Jejen. Jangan mengambil keputusan ke situ. Tidak ada dalil dalam Quran bahwa umat Islam harus miskin, nggak ada. Nggak ada Pak. Ayo kalau Anda lebih ahli daripada saya di bidang ilmu, angkat silakan, please. Ayat mana, surat mana? Surat apa, ayat berapa yang menyatakan bahwa umat Islam harus miskin? Ya ayyuhalladzina amanu la tamlikud dunya, wahai orang-orang yang beriman, engkau tidak boleh memiliki dunia. Allah, Masya Allah. Tidak ada ayat begitu. Kalau ada umat Islam yang hari ini masih belum sejahtera, ya sabar dan berupaya, nunggu giliran. Ini nggak tahu siapa nih, doktrin dari mana? Seakan-akan umat Islam harus miskin. Giliran punya pabrik, orang Korea yang punyanya, umat Islam jadi satpam. Yang paling prihatin, perempuan-perempuan muslimah jadi wanita piaraan. Annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Dunia ini kuwariskan untuk hamba-hambaku yang soleh. Kalau kita melihat umat yang belum sejahtera, nasihatkan sabar ya, berupayalah. Hargai pekerjaan yang ada ya. Pokoknya berhasil dan tak diharamkan kalau di bidang rezeki. Tapi lakukan doa, lakukan pendekatan kepada Allah. Kok Pak Jejen ngomongnya seperti dengan penuh perasaan? Saya ustadz yang 10 tahun di Sukabumi disebut ustadz termiskin. Betul Pak. Pengen tahu istana saya tahun 80-an? Sok Pak Udin, kalau ada gambarnya boleh lah. Ya. Mungkin orang menganggap kalau Pak Jejen hari ini, jabatannya aja sekian, rumahnya koyok begitu, pesantrennya sekian hektar. Itu sekarang. Dulu Masya Allah makan pagi nggak sore, baju satu lepas mandi. Saya mengalami jadi ustadz fakir lebih 10 tahun. Nah ini udah bisa keukur kan? Kalau orang rumahnya banyak lalu punya ginian disebutnya villa mungkin. Ini istananya. Terus sekarang berubah, berkembang. Tuh beda sedikit ya dengan yang tadi. Ini belum tambah 1 lantai lagi. Rumah saya cuma 1000 meter persegi, 3 lantai. Untuk saya 1 kamar untuk jamaah yang datang. Alhamdulillah. Ini makanya saya berani mengatakan, nggak ada perintah di dalam Islam bahwa umat Islam harus miskin. Nggak ada. Ini masjid, pesantren dan lain-lain. Yang ada adalah wala taghurrannakumul hayatud dunia, jangan tertipu oleh dunia. Maka kalau pakai ilmu mantik, ilmu logika akan muncul 4 ya. Punya harta tidak tertipu, punya harta tapi tertipu, tidak punya harta tapi tertipu, tidak punya harta tidak tertipu. Ayo coba ngomong 1. Punya harta tidak tertipu, punya harta tapi tertipu, tidak punya harta tidak tertipu, tidak punya harta tapi tertipu. Sayang cuma sendiri yang ngomongnya. Ya, DPAJ namanya, Dewan Perwakilan Jamaah. Itu pakai mantik itu. Setiap 2 kalimat disambungkan pasti akan keluar 4 Pak. Itu sudah rumus logika itu. Ya, setiap 2 kalimat disambungkan akan muncul. Nanti disebutnya nisbat, disebutnya
nisbat. Itu disebut umum khusus min wajhin. Qad yaftariqa wa qad yajtami'a. Yuk, punya harta tidak tertipu, punya harta tapi tertipu, tidak punya harta tidak tertipu, tidak punya harta tapi tertipu. Pilih yang mana? Nah, gitu aja. Jangan pilih tidak punya dan tertipu, apalagi repot. Buktinya aja, buktinya apa jajan bukti. Aduh, memang harus ada bukti. Orang kaya, rumahnya besar, kendaraannya banyak, tanahnya luas, perusahaannya banyak dan maju, miliarder dia, tetapi ibadahnya bagus. Itu contoh punya harta. Ada orang punya harta tapi ibadah jadi tertinggal. Pak sholat pak, maaf lagi sibuk. Pak pengajian, aduh nanti ya minggu depan aja. Pokoknya yang namanya ibadah tersisih terus. Itu punya dan tertipu. Tidak punya tidak tertipu. Tidak punya maksudnya tidak banyak ya hartanya. Ya, tempat tinggal sangat sederhana. Pakaian sangat sederhana. Makan pagi enggak sore. Atau bahasanya, kalau hari ini makan besok masih dipikir makan apa enggak besok. Kan gitu ya. Di bidang permakanan orang Indonesia begitu. Banyak kelompok besok makan apa tidak, besok makan apa, besok makan di mana, besok makan dengan siapa, yang ujung besok makan siapa, kan gitu. Memang orang Indonesia ini kalau banyak orang yang menyebut al-barbari sekarang, barbari, saling makan orang. Ya. Nah, baik, saya mengalami, alhamdulillah. Jadi semua berpotensi, semua berpotensi. Kalau hari ini kita belum sejahtera, obatnya adalah sabar dan berupaya. Sabar dan kalau mau, saya mau segini aja, ya silakan. Kalau mau memilih segitu, bahagialah dengan keadaan seperti itu. Jangan yang repot, upaya cuma segitu, tapi merengeknya nggak begitu. Kemampuan cuma segitu, saya malu, ya namanya. Setiap ketemu orang, jadi memang begini sih bapaknya anak-anak itu males ngomong di mana-mana ngoceh terus. Ini gaya-gaya Indonesia. Andaikan dia belum sejahtera, tapi dia bisa tersenyum. Lihat rumah orang 3 lantai, rumah kamu cuma begitu. Alhamdulillah, daripada yang nggak punya. Wah, susah ngadepin orang makrifat. Zikir itu ke situ fungsinya, nak, ke situ fungsi. Ya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Lanjut. Ya, sudah. La maujuda illallah, la maksuda. Nafikan segala sesuatu selain Allah. Dari pandangan, dari iktibar, pemikiran, semuanya adalah fana, semuanya adalah lebur. Dan dari kalimat itsbat illallah yuthbitu fi qalbihi wa nadrihi zatal haqqi ta'ala. Ya, ia menetapkan dalam kalbunya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Berani nggak ngomong begini? Tuhan di dalam diri saya, ngomong. Pernah nggak ada penceramah ngomong begitu? Berani ngomong begitu, pasti disambit itu. Ini enaknya Indonesia, masih ada cara. Sampaikan dengan seni. Oleh Mas Ebit disampaikan dengan seni, nggak ada yang protes. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 du. Haram lagi. Du 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 du. Oh oh. Oh, 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 oh. Kalau sholawat dilakukan nggak ada yang protes. Tapi kalau kiai ngomong begitu, wah, kiai apa ini? Jaffar akhi kilashbu bishafatik. Allah 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 Allah. Salli ala wal wardatil hamra fi khaddaik wal wardatil hamra fi khaddaik. Masyaallah, masyaallah. Coba kiai setiap menjelang sholat lantunkan nazam seperti tadi, itu luar biasa. Lagu pacaran Ummu Kulsum, tahu?
Ini Indonesia ini terlalu ke Arab-Araban. Saya setuju cinta Arab dari sisi iman Rasulullah di sana, tapi jangan tertipu, budayanya dianggap ibadah semua. Merekah kedua bibirmu yang merah, amin amin. Rona merah di pipimu sayang, amin Allah. Tolol, jangan nyebut tolol, suka menyinggung perasaan. Kurang sensitif. Siapa yang begitu? Nggak tahu. Hati-hati. Pantas. Itulah dulu Sunan Kalijaga oleh para wali yang lain diprotes. Sunan, Raden Syahid, Raden, pakaiannya jangan begitu. Itu bukan pakaian Islam. Oh, enggak apa-apa. Ini untuk lebih menyesuaikan dengan situasi. Jadi kalau wali mesti gitu ngomong situasi. Maaf, bukan. Keliru lagi. Budaya apa itu budaya? Baik. Paham ya? Dari kalimat ilaha apa itu? Menafikan la ilah, kalimat nafi, menafikan segala sesuatu selain Allah. Jangan ada di mana dia? Di kalbu. Kalau mau punya, please genggam di tanganmu harta itu. Mobil genggam di tangan, duit, emas, ruko, apa lagi? Pokoknya apapun lah. Silakan di tangan. Jangan di sini. Kalau di sini mengganggu, sulit tidur bisa. Hadirin rahimakumullah. Sedangkan dari apa tadi? Dari kalimat illallah, menetapkan zat Allah. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wa bisirri ana. Apa katanya? Yang kencang ngomongnya. Ini lama ditakut-takutin nih orang, trauma sindrom ini. Wa bisirri ana. Di dalam sirri ada aku, kata Allah. Itu yang diangkat oleh para seniman. Tuhan ada di sini. Jangan sebut engkau di atas sana ya Allah. Kapan engkau mau turun? Kira-kira engkau di atas Pegal ya Rabbi. Coba ke sini ke Pekalongan. Hati-hati dengan kata-kata dia di atas sana. Jangan dianggap itu hakikat bahwa Allah di atas sana. Yuk ngomong depan belakang, kanan kiri, atas bawah, luar dalam, dicakup oleh Allah. Ini karena nggak semata-mata bedah kitab, pakai latihan kalimat. Nah ini latihannya gitu. Ayo ngomong. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, dicakup oleh Allah. Bisirri ana. Di dalam sirri ada aku. Tuhan ada di sini. Kalau mau disambungkan dengan lagu Indonesia begitu. Mau yang lagu yang Arab cari sendiri. Jangan dianggap Tuhan di ini kalimat simbol. Kalimat simbol menunjukkan Allah maha luhur, maha tinggi. Bukan Allahnya di atas sana, duduk di tempat atas, bukan. Masih kurang yakin? Ini saya mau nanya, apakah Allah itu dekat? Yakin? Tidak ragu-ragu? Alhamdulillah. Apakah pernah maksiat? Allahnya kemana? Anda mengatakan dekat dan yakin, itu yakin mulut itu, bukan yakin rasa itu. Kalau nggak nyebut yakin nanti disebut nggak yakin. Kalau nggak yakin dianggap nanti imannya kurang. Yang disebutkan yakin di sini merasakan dekatnya Allah. Nggak bisa dengan pidato, nggak bisa dengan baca buku, nggak bisa. Itu harus dilatih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah itu sudah dekat, tapi kita masih mengusir-ngusir Allah. Sekarang kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalah oleh Bimbo lagi. Tuhan
Apa kata-katanya? Engkau jauh, aku jauh, engkau jauh, bukan? Allahnya memang dari dulu juga dekat, tapi kalau kitanya merasa jauh, jauhlah Allah. Kalau kitanya merasa dekat, seniman lagi, ulama, jangan memponis, mencerca, menyalahkan bahwa seniman maksiat semua, salah semua. Kita kalah oleh banyak seniman di bidang ma'rifat, Pak. Kenapa saya dekat dengan para dalang di Sunda sana yang namanya Asep Sunandar? Banyak ilmu ma'rifat yang lebih difahami oleh para seniman. Kitabnya bukan kitab Arab, itu disebut Wilanjana-Wilanjani. Apa katanya? Kenapa saya kemarin di Batam, saya yang diminta untuk memberikan tausiah di saat milad paguyuban Pasunan yang ke 1 abad, ya 1 abad. Karena saya melihat banyak ilmu ma'rifat yang ada di para leluhur Sunda. Karena itu Abah di Suryalaya nggak pernah lepas dari para seniman. Maaf, mungkin Anda yang terlalu fikih, begitu datang menghadiri ulang tahun di Suryalaya bisa heran-heran, ini apa main kecapi di depan masjid? Teng tang teng 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 teng. Saya sendiri pertama datang, ini apa-apaan ini? Tasawuf kok begini? Saya perhatikan liriknya. Diperhatikanlah liriknya, lirik marifat yang di dalam kitab-kitab kurang ditemukan tingkat makrifat sampai ke arah itu.